Kesediaan Anda untuk menonton, memberikan like, subscribe, dan share adalah hal kecil dalam memberikan sumbangsi untuk demokrasi ini dan menjadi semangat kami untuk terus aktif dalam berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu semua. Hari ini kita spesial di podcast demokrasi karena besok sudah masuk ke tahapan pemungutan suara dan penghitungannya di tanggal 9 Desember. Hari ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang berkesempatan untuk hadir di Bangka Tengah dan kebetulan saya ditemani oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu, Wahyu apa Bang? Wahyu Tribuono. Wahyu Tribuono, mohon maaf. Wahyu Tribuono, Korbit HPPS, Korbit Hukum Bawaslu Bangka Tengah. Bang Wahyu, untuk saat ini yang kita lakukan di sehari menjelang pungut hitung itu apa Bang? Yang pertama kita lakukan adalah yaitu pengawasan distribusi logistik. Distribusi logistik? Ya, hari ini KPU melalui suratnya kemarin menyatakan bahwa hari ini melakukan distribusi logistik ke 6 kecamatan dan titiknya langsung di drop ke masing-masing kelurahan desa. Distribusi logistik itu dikawal oleh pengawas tidak? Dikawal oleh pengawas dari Panwasjam. Pagi-pagi sudah kami instruksikan untuk datang ke KPU untuk ikut mengawal pergerakan dari kantor KPU menuju ke desa tujuan. Oh. Dan juga ada pihak kepolisian yang ikut mengawal. Jadi logistik itu nanti turunnya di TPS atau di mana? Untuk yang titik pertama turunnya itu berada di desa, kantor kelurahan atau kantor desa. Oh, jadi logistiknya itu diamankan lah bahasanya ya, diamankan di kantor desa. Di kantor desa. Nah, kemudian TPS kita gimana Pak Wahyu untuk di seluruh Bangka Tengah? Apakah ada persoalan untuk besok? Makanya poin kedua hari ini kami adalah melakukan pemetaan TPS ya. Dari H-3 kemarin tanggal 6 Desember kami sudah memetakan beberapa titik-titik TPS. Tetapi karena masih belum ada yang dibangun, jadi kami hanya memetakan titik. Hari ini kami fokus untuk melihat kesiapan TPS. Apakah ada TPS yang mungkin butuh saran perbaikan untuk dipindah atau mungkin digeser atau bahkan mungkin ada penambahan untuk pemasangan tenda dan lain sebagainya seperti itu. Oh gitu. Jadi intinya kita hari ini hanya melihat kepada kesiapannya gitu. Nah sejauh ini kan kita mau mencari nih atau mencoba melihat-lihat TPS yang ada di Bangka Tengah kondisinya gitu ya. Nah kita arahnya kemana nih? Ini kita arahnya ke Desa Nibung. Desa Nibung? Ya. Masuk kecamatan Kobak. Kecamatan Kobak. Beberapa titik di Desa Nibung akan kita coba. Masuk daerah rawan bukan? Tidak masuk daerah rawan. Ya. Belum masuk daerah rawan. Oh. Nah untuk hari ini selain pengawasan terhadap kesiapan TPS, itu kawan-kawan Bawaslu Bangka Tengah mengawasi apa aja itu? Logistik, kemudian untuk C6 gimana? Atau C ya? Formulir C pemberitahuan. Pemberitahuan gimana? Untuk formulir C pemberitahuan ada beberapa desa yang sudah terdistribusi sekitar 80% ya. Dan ada yang sudah dikembalikan ke PPS karena diketahui bahwa memang yang bersangkutan seperti mungkin ada yang kerja di luar daerah, ada yang masih sekolah di luar daerah, dan yang mungkin untuk ada beberapa DPT yang saat ini sedang sakit dan sedang rawat inap di desa. Oh gitu. Di rumah sakit gitu. Rumah sakit. Jadi kalau misalnya pemberitahuan ini nggak sampai ke masyarakat itu gimana Pak Wahyu? Jadi kan masyarakat ini kan banyak bertanya nih. Oh ada yang belum mendapatkan pemberitahuan. Apakah dia datangnya besok pagi-pagi atau ada ketentuan khusus itu apabila dia tidak dapat pemberitahuan? Kalau untuk C pemberitahuan, batas akhirnya adalah hari ini, H-1 sebelum hari H itu harus didistribusikan. Kalau tidak ada pemilihnya maka harus dikembalikan kepada PPS disertai dengan berita acara berapa jumlah formulir C pemberitahuan yang tidak bisa didistribusikan. Oh gitu. Nah Pak Wahyu ini kan bagian ini sahabat Bawaslu HPPS, Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa.
Nah, untuk beberapa hari di masa tenang ini, Pak Wahyu, ada ini nggak kejadian khusus yang kaitannya dengan pelanggaran gitu? Untuk yang di tahapan mana ini? Di masa tenang nih, karena kan masa tenang beberapa hari kemarin ya, sudah beberapa hari kita melaksanakan masa tenang, ada persoalan nggak? Misalnya contoh ada warga yang melaporkan misal terkait bahwa dia nggak punya hak pilih atau hak pilih dia digunakan oleh orang potensinya atau apa, ada nggak seperti itu Pak Wahyu? Potensi yang ada saat ini beberapa warga yang semalam pada saat kami cek lokasi TPS di Kelurahan Simpang Perlang, tepatnya di TPS 9, ya. Ada warga yang mengeluhkan dia sudah 10 tahun di situ, 10 tahun? 10 tahun di Kelurahan Simpang Perlang, tetapi tidak masuk ke dalam DPT. Sementara tetangganya itu baru 2 tahun sudah masuk ke dalam DPT. Sudah masuk dalam DPT. Ya, makanya kami sudah menghimbau bahwa mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Ya. Yang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa dinyatakan bisa melakukan pemungutan suara di RT atau RW setempat. Oh, yang berdasarkan KTP-nya. Jadi kalau KTP-nya misalnya di RT 5 atau RT 8 gitu. Jadi dianya milihnya di RT 8 gitu ya. Itu jadwalnya dengan ketentuan jadwalnya jam 12 mulai boleh mendaftarkan diri sampai dengan jam 13. Nah, kemudian melihat juga ketersediaan surat suara. Kalau misalnya TPS tersebut nggak cukup, maka KPPS berkoordinasi dengan PPS untuk memindahkan pemilih tersebut ke TPS yang masih memiliki surat suara. Oh, jadi artinya kalau misalnya di TPS tersebut surat suaranya itu habis, bukan berarti hilang gitu hak pilihnya. Dia masih bisa. Tetapi melihat dulu TPS di sebelahnya atau terdekat dari TPS tersebut ada tidak gitu ya? Iya. Ketersediaan surat suaranya gitu. Iya. Baik sahabat Bawaslu semua, kita ingin mencoba melihat salah satu contoh TPS yang ada di Bangka Tengah, apakah sudah sesuai dengan kondisinya atau belum. Pintu masuknya, Pak Wahyu, ini pintu masuk. Ya, kita juga belum tahu yang mana pintu masuk, yang mana pintu keluar. Asumsinya ini pintu masuk. Kemungkinan sini adalah tempat untuk antrian dari pemilih. Oh, jadi sini. Iya. Ini PKD kami dari Desa Nibung. Yang Bu, TPS berapa ini? Ini TPS 1. TPS 1. Ini pintu masuknya. Ini pintu masuk. Itu kalau kata mana orang ini sempit nih, kata gue ada tenda, ada hal dibikin lagi di situ. Dia ada desa merah teh gini kan. Awalnya mereka bilang lah ketemu kayak KPPS. Ketemu kayak TPS kemarin Pak. Kami semalam pergi ke sini ya. Pas aku ada di sini. Oh gitu. Ini untuk bilik khususnya. Jadi ini bilik khusus apabila dia di atas 37. Jadi sahabat Bawaslu semua ini hal yang baru. Jadi kalau untuk pilkada sebelumnya untuk bilik khusus itu tidak ada. Pas COVID-19 ada di bilik, ada disediakan bilik khusus untuk yang berumur, untuk yang bersuhu tinggi yang bersuhu di atas 30 derajat Celcius. Jadi di saat pemilih masuk, dia tidak masuk ke dalam bilik. Dia tidak masuk ke dalam daftar di sini. Kalau memang berapa kali di tes suhunya ternyata dia di atas 37,3, maka dia akan langsung diarahkan untuk ke bilik khusus tanpa melalui masuk ke dalam antrian. Oh, berarti persiapannya ini ternyata berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pilkada sebelumnya tidak ada untuk bilik khususnya yang ya ibaratnya ini memisahkan antara pemilih yang lain dengan pemilih yang memang panasnya berjumlah atau suhu tubuhnya 37 gitu. Di atas. Nah, di atas 37 artinya panas gitu ya. Iya. Artinya panas. Pintunya
dalam keadaan tertutup karena memang surat suara itu penting untuk dijaga kerahasiaannya, jangan sampai surat suara itu dia langsung terbuka. Jadi besok pagi di hari H untuk mengeluarkan. Saya ingin meminta Pak Wahyu untuk kira-kira apa nih yang diinginkan oleh Bawaslu Bangka Tengah terhadap masyarakat Bangka Tengah untuk besok pagi, karena kita rilis malam ini gitu, untuk disaksikan oleh teman-teman kita, sahabat Bawaslu semua. Kami berharap masyarakat yang mempunyai hak pilih di wilayah Bangka Tengah jangan lupa gunakan hak pilihnya. Terlepas apakah dia masuk ke dalam DPT ataukah tidak. Selama dia tinggal di Bangka Tengah, dia mempunyai KTP Bangka Tengah, silahkan menggunakan hak pilihnya. Bukan ke kantor lurah ini, itu yang ada polpepnya. Nah, yang hanya memiliki KTP tanpa memiliki C pemberitahuan, silahkan datang dari jam 12 sampai jam 12, 13. Jam 1 yang nggak punya pemberitahuan, jadi datangnya jam 12 sampai jam 1. Oke, berikutnya tetap terapkan protokol kesehatan, masker. Kalau bisa bawa alat tulis sendiri. Nah, jadi untuk yang sudah mendapatkan C pemberitahuan, jangan lupa membawa KTP. Karena ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan formulir C pemberitahuan. Nah, kemudian kami berharap masyarakat jangan termakan isu bahwa ini saya yang menang. Survei mengatakan paslon ini yang menang, sementara paslon ini yang kalah. Jangan termakan isu seperti itu sebelum ada penetapan yang sesungguhnya dari pihak KPU. Jadi tetap tenang gitu ya. Kami berharap semuanya bisa menjaga keamanan dan kondusivitas, tetap yakin bahwa penyelenggara pemilu akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah, janji, dan integritas. Oke, sahabat Bawaslu semua, dan terakhir, yakin dengan penyelenggara pemilu. Jadi ini liputan lapangan kita sama Pak Wahyu, bersama Pak Wahyu Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.